Shalom. Baik, kita akan mulai dengan topik tentang hakikat dan tujuan bekerja dari perspektif Alkitab. Jadi di sini kita akan melihat bekerja tentang mengapa seseorang bekerja, mengapa manusia bekerja, dan apa sih yang perlu dilihat, apa sih yang perlu diperjuangkan, apa yang perlu menjadi satu tujuan utama ketika seseorang bekerja. Itu yang akan kita lihat dari Alkitab, tapi bukan dengan cara mencomot-comot ayat, tapi kita melihat Alkitab sebagai satu keutuhan yang disebut dengan kerangka metanarasi Alkitab. Jadi Alkitab bisa kita pahami, memberikan satu framework untuk kita memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia dengan melihatnya sebagai satu kerangka besar, mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan. Ini yang oleh para teolog, para pemikir Kristen seperti John Stott, Chris Wright, Albert Wolters, dan lain-lain dijadikan sebagai satu kerangka untuk memahami kiprah orang percaya, para pengikut Kristus di tengah dunia. Yang pertama kita melihat adalah bahwa bekerja adalah bagian dari hakikat kemanusiaan, bukan karena kutukan dosa. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah yang bekerja. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3, di situ dikatakan bahwa ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di dalam 2 ayat ini ada 3 kali kata pekerjaan. Artinya apa? Artinya bahwa kisah penciptaan langit dan bumi itu digambarkan sebagai pekerjaan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang bekerja dari dulu hingga sekarang, hingga nanti di dalam kekekalan. Dan manusia diciptakan segambar dengan Allah yang bekerja itu. Ini poin yang pertama yang perlu kita lihat, mengapa manusia itu kita pahami sebagai manusia yang bekerja. Kemudian hal lain adalah bahwa manusia sejak awal sudah bekerja sejak di Taman Eden. Jadi sejak sebelum manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah itu mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan kata lain, bahwa Adam dipanggil oleh Tuhan pada waktu itu untuk berkebun, mengolah Taman Eden itu. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Allah yang bekerja. Manusia sejak sebelum jatuh dalam dosa sudah bekerja. Dan memang kalau kita pahami tentang mandat budaya, nanti kita akan bahas di bagian berikutnya, manusia itu diberikan mandat untuk mengembangkan peradaban dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Jadi kita melihat dengan jelas bahwa bekerja adalah bagian dari kemanusiaan kita. Kemudian terkait dengan hakikat bekerja, ada satu catatan yang penting tentang yang namanya martabat di dalam bekerja. Semua pekerjaan yang dalam tanda kutip halal, dalam arti bukan jualan narkoba, bukan menjual diri dan sebagainya, itu adalah mulia dan bermartabat. Menjadi petani, pedagang, menjadi seorang politisi dan sebagainya, itu adalah pekerjaan yang mulia dan bermartabat. Terlepas bagaimana manusia saat ini memandang, tapi sesungguhnya semua pekerjaan di hadapan Tuhan adalah pekerjaan yang bermartabat. Ini beda pandangan dengan apa yang muncul di dalam kisah-kisah Yunani kuno atau orang-orang Mesir dan sebagainya di timur dekat kuno yang menggambarkan bahwa yang mengerjakan pekerjaan kasar seperti bertani, bertukang dan sebagainya itu adalah pekerjaan seorang budak. Pekerjaan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang terhormat. Maka di dalam filosofi Yunani mereka membagi, ada kelas-kelas di situ.
orang yang termasuk orang yang filsuf, mereka lah yang berpikir, memimpin, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap lebih bermartabat. Sedangkan orang-orang yang di luar itu dianggap mengerjakan pekerjaan yang tidak sehebat seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ada satu kutipan dari Tim Keller, dia mengatakan, era ekonomi masa kini telah memberi kita dorongan dan cara-cara baru untuk menganggap rendah jenis kerja seperti bertani dan merawat anak-anak. Pekerjaan yang dianggap bukan pekerjaan berpendidikan dan karenanya tidak menerima bayaran yang cukup baik. Tetapi di dalam kitab Kejadian kita melihat Allah sebagai seorang tukang kebun, dan dalam perjanjian baru kita melihatnya sebagai tukang kayu. Itu dua hal yang kita bisa lihat tentang hakikat bekerja. Nah, sekarang tentang tujuan bekerja. Ketika seseorang bekerja, apa sih yang paling penting seharusnya ada dalam pikirannya dan memotivasi dia untuk melakukan satu pekerjaan dengan baik? Sekali lagi, kerangka metanarasi Alkitab menolong kita untuk melihat ada prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama adalah tentang mandat budaya yang ada dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang teolog Reform. Dia berbicara tentang pemulihan ciptaan. Dia memberikan gambaran yang menarik untuk menegaskan satu poin bahwa dunia ciptaan itu bukan produk akhir yang statis. Jadi ketika Tuhan menciptakan dunia, itu bukan satu produk yang sudah selesai. Sudah selesai, kemudian sudah tidak perlu ada apa-apa lagi. Tetapi dia gambarkan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini seperti bayi yang baru lahir. Di dalam segala kesempurnaan seorang bayi yang lahir, baik adanya, kita tidak melihat bahwa bayi itu adalah manusia yang sudah tidak diharapkan bertumbuh lagi. Tapi bayi itu punya potensi untuk bertumbuh. Dan seiring dengan waktu, maka kemudian dia akan tumbuh menjadi dewasa secara fisik, secara psikologis, dan berbagai hal yang lain. Itulah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita melihat Kejadian dalam kaitan dengan Wahyu, kita akan melihat bahwa dalam kitab Kejadian, ketika manusia pertama diciptakan hanya ada Adam dan Hawa, ada dua orang. Tetapi kemudian kalau kita melihat kitab Wahyu 2 pasal yang terakhir, ketika umat tebusan Allah dibebaskan dari dosa maut dan segala kuasa kejahatan, maka yang ada adalah umat tebusan Allah yang jumlahnya banyak, sedemikian banyak. Nah, Tuhan tidak menciptakan secara langsung manusia-manusia itu setiap hari seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Siapa yang membuat dari dua orang ini menjadi banyak? Itulah tugas Adam dan Hawa dan keturunannya, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus mengembangkan masyarakat dalam jumlah yang kemudian menjadi banyak. Begitu juga kalau kita melihat di dalam Kejadian, Tuhan menciptakan taman. Itulah yang kemudian diolah oleh Adam dan Hawa. Tapi di dalam Wahyu 2 pasal yang terakhir yang kita lihat adalah umat tebusan Allah dibawa ke dalam sebuah kota Yerusalem yang baru. Kalau kita melihat perkembangan sejarah, kita melihat satu progresi di mana manusia yang tadinya hidup secara sederhana di hutan, mungkin di taman, dikelola sedikit, kemudian mulailah ada teknologi yang lebih baik, menciptakan tenda, kemudian menciptakan rumah yang sederhana, kemudian hidup di dusun-dusun. Kemudian ketika makin berkembang, mulailah manusia menata kehidupannya, hidup dalam setting sebuah kota yang kemudian makin modern, makin maju, dan makin maju. Jadi sekali lagi, siapakah yang membuat kota itu muncul? Apakah Tuhan tiba-tiba menciptakan kota-kota, ataukah manusia kembali? Mandat budaya itu artinya adalah manusia diberikan mandat untuk mengembangkan kehidupannya, untuk mengembangkan kehidupan sebagai satu masyarakat komunitas,
menggunakan segala daya kreasi yang Tuhan percayakan untuk kemudian mengembangkan kehidupan sosial ketika manusia bertambah banyak dalam keluarga, dalam suku, dalam masyarakat, dalam bangsa, antar bangsa dan sebagainya, dan kehidupan budaya dengan teknologi yang semakin berkembang, bagaimana hidup dengan lebih sejahtera dan lebih baik. Ini poin yang pertama terkait dengan apa tujuan bekerja. Tujuan bekerja adalah melalui bekerjanya, maka manusia ditugaskan untuk mengembangkan peradaban umat manusia. Nah, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, maka ada sesuatu yang menarik di sini. Kejadian pasal 1 ada 6 hari penciptaan. 6 hari penciptaan itu kalau kita teliti dengan baik, sebetulnya ada pola di dalamnya. 3 hari pertama Allah menciptakan sesuatu yang intinya adalah menata, membentuk. Terang dan gelap dipisahkan. Kemudian cakrawala di atas air dan di bawah air dipisahkan, itu hari kedua. Kemudian laut dan darat dipisahkan, itu hari ketiga. 3 hari berikutnya adalah mengisi. Kalau tadi membentuk, menata, 3 hari berikutnya adalah mengisi. Maka untuk mengisi terang dan gelap itu, terang itu diisi dengan benda-benda penerang. Kemudian kegelapan malam itu diisi dengan ada bulan dan sebagainya. Kemudian di hari yang kelima, cakrawala di atas air itu diisi dengan burung-burung dan makhluk di udara. Kemudian cakrawala di bawah air itu diisi dengan ikan-ikan dan binatang yang ada di laut. Kemudian hari yang keenam, laut dan darat. Daratan itu diisi dengan segala binatang dan hal-hal yang lain. Kemudian juga terakhir adalah manusia. Jadi boleh dikatakan ada satu pola di situ. Pola menata atau membentuk 3 hari pertama dan pola mengisi di 3 hari yang berikutnya. Nah, yang menarik adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah kemudian diberikan mandat budaya, kalau kita kembali ke mandat budaya, untuk melakukan hal yang serupa, yaitu penuhilah, mengisi, dan taklukkanlah. Taklukkanlah dalam arti menata. Kita ingat bahwa taklukkan itu bukan dalam pengertian merusak, mengeksploitasi, tapi seperti orang menaklukkan alam, mengelola, menata, supaya dalam kondisi yang lebih baik. Karena perintah ini diberikan pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi perintah untuk menaklukkan ini adalah perintah untuk menata dalam tatanan shalom, relasi yang baik antara manusia dengan alam sekalipun. Nah, sekali lagi kembali ke pola yang tadi. Jadi menarik bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan pola menata 3 hari pertama, kemudian mengisi 3 hari berikutnya, dan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah menjadi perwakilan Allah untuk melanjutkan karya penciptaan itu dengan penuhi, mengisi, dan kemudian taklukkan, menata. Nah, kita harus ingat kembali seperti yang digambarkan oleh Albert Wolters di dalam bukunya, bahwa dunia yang diciptakan Allah di awal itu adalah seperti bayi yang baru lahir, yang punya segenap potensi untuk berkembang, yang tidak langsung selesai di situ produk akhir yang statis, tapi yang diharapkan berkembang segala potensinya. Nah, siapa yang mengembangkan potensi itu? Allah bekerja lewat manusia untuk mengembangkan potensi itu, untuk mengembangkan tatanan sosial dan tatanan budaya. Berdasarkan apa? Berdasarkan daya kreasi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah. Maka di situ kita bisa melihat apa makna bekerja yang lebih esensial dan mengapa pekerjaan seorang arsitek misalnya itu sesuatu yang
nggak harus ada ayat-ayat Alkitabnya untuk seseorang bisa menghasilkan satu karya yang baik. Tapi ketika dia menghasilkan gedung-gedung yang baik, yang ditata dengan baik, ketika dia mendesain rumah yang baik, ketika dia mendesain perumahan yang baik, bekerja sama dengan mereka yang latar belakang teknik sipil, yang menyusun, membuat bangunannya dan mewujudkan gambaran itu dalam secara konkret, mereka sudah ambil bagian di dalam karya Allah untuk mengembangkan kehidupan. Dan ketika seorang ahli IT misalnya, dia merancang software, kemudian memungkinkan ada komunikasi yang lebih mudah antar manusia, makin lama makin mudah, makin baik. Yang tadinya hanya suara, kemudian bisa ada gambarnya, yang tadinya gambarnya putus-putus, kemudian makin clear. Dia sedang mengambil bagian di dalam karya Allah untuk mengembangkan dunia ciptaan ini. Jadi ada banyak profesi kita bisa lihat di dalamnya tanpa perlu merohanikan, mengutip ayat-ayat tertentu yang sepertinya berbicara tentang profesi itu. Kenapa? Karena esensinya ada di dalam mandat budaya ini. Ada banyak pekerjaan yang bersifat seperti itu. Nah, ini satu poin penting tentang tujuan bekerja, yaitu mengerjakan mandat budaya yang dari Allah. Kemudian tujuan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang disebut stewardship, yaitu tugas untuk melayani sesama. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika manusia diciptakan, manusia diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Manusia diberikan kemampuan, ada orang yang kepalanya seperti kalkulator, ketika lihat sesuatu dia hitung cepat sekali dan akurat. Orang lain mungkin susah setengah mati, salah terus ngitung. Ada orang yang kepalanya seperti ada kameranya. Ketika melihat sesuatu, dia bisa memotret dengan baik. Dia bisa melihat keindahan. Dia bisa punya sense keindahan yang berbeda dengan orang yang pertama. Ada orang yang lain mungkin sangat kuat dalam musik. Ada orang yang lain tidak punya hal-hal ini secara kuat, tapi dia seorang yang punya leadership yang kuat. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap orang. Kalau zaman sekarang ini kita mengenal yang namanya multiple intelligence. Orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Konon katanya ada sampai 9 macam. Ya mungkin kalau ditambah terus bisa nambah terus juga ya. Itu pengelompokan yang dibuat oleh Howard Gardner untuk menolong kita memetakan. Nah, poin yang penting dalam kaitan dengan ini adalah bahwa semua talenta itu sebetulnya adalah titipan statusnya. Datang dari Tuhan untuk melayani kepentingan sesama. Poin ini seringkali terabaikan, terlupakan oleh kita, oleh banyak orang. Dan lebih mudah kita untuk memahami hal ini ketika kita bicara tentang karunia-karunia rohani. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12, itu ada satu uraian tentang karunia-karunia rohani. Di situ digambarkan bahwa dengan latar belakang mereka sedang berdebat, ada karunia tertentu yang dianggap lebih hebat dari karunia yang lain. Kemudian Rasul Paulus mengatakan tidak, karunia itu ada banyak. Kemudian karunia itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kemudian karunia itu diberikan untuk apa? Untuk melayani kepentingan bersama, untuk melayani jemaat. Nah, kalau seseorang misalnya punya karunia untuk bernubuat, di situ ada bernubuat. Kemudian dia merasa bahwa itu karunia itu yang membuat dia hebat dan dia merasa paling hebat sendiri. Maka kita marah nggak? Kita akan marah. Karena kita akan mengatakan karunia itu datang dari Tuhan loh. Karunia itu bukan punya kamu. Karunia itu diberikan untuk kamu bisa melayani jemaat. Saya tanya,
Kalau ada satu orang punya karunia untuk menyembuhkan, dia datang ke satu tempat karena dia bagian dari seksi pemerhati, kemudian dia doakan orang yang dikunjungi, ternyata sembuh. Wah, pertama dia kaget gitu. Wah, saya doakan sembuh ya. Kemudian kedua kali dia kunjungan lagi, kemudian orang yang didoakan sudah sakit berat, ternyata sembuh lagi. Dia mulai bertanya-tanya. Ketiga kali, keempat kali, kemudian kelima kali. Setelah 5 kali dia mulai berpikir pasang tarif. Nah, kita marahin nggak tuh orang itu? Saya yakin kita marahin. Kamu kan dikasih dari Tuhan. Itu bukan untuk diperjualbelikan. Itu untuk melayani orang banyak. Kenapa kamu perjualbelikan? Kenapa kamu berani pasang tarif? Nah, saya tanya sekarang. Ada satu orang yang lain. Orang itu adalah mahasiswa kedokteran. Orangnya baik, belajar Alkitab, berdoa, bertumbuh, mengenal firman dengan baik. Kemudian karena pintar, baik, belajar dengan baik, punya jiwa melayani yang kuat, kemudian akhirnya ketika lulus, dia menjadi dokter yang baik. Ketika dia mengobati pasien, setiap kali mengobati pasien, diagnosanya hampir selalu akurat. Dan kemudian kalau kasih obat juga, obatnya murah tapi manjur. Nah, sekarang saya tanya, kalau yang dokter ini boleh nggak dia pasang tarif? Saya tidak sedang mengatakan bahwa tidak boleh pasang tarif seorang dokter. Itu nanti ada cerita yang lain. Dalam sistem ekonomi dunia ini ada yang namanya mutual service. Tapi yang saya mau katakan di dalam hal ini adalah bahwa kita bisa dengan mudah melihat karunia untuk menyembuhkan pada orang yang pertama itu datang dari Tuhan untuk melayani sesama, sehingga tidak boleh sedikit pun kita mengambil keuntungan daripadanya. Sedangkan untuk yang kita sebut talenta, kemampuan-kemampuan yang kita merasa itu bawaan dari lahir, kemampuan yang datang karena sekolah, sudah investasi, orang tua, diri sendiri dan sebagainya, maka kita lebih sulit melihat bahwa itu pun sebetulnya karunia dari Tuhan. Ada seorang teolog yang menulis tentang teologi kerja, Miroslav Volf, dia memberikan istilah tentang talenta sebagai cultural gifts. Itu menolong kita untuk melihat kesejajaran dengan karunia-karunia yang ada di dalam 1 Korintus 12, Roma 12 dan sebagainya, yang kita sering sebut sebagai karunia rohani. Mungkin lebih tepat kalau kita menyebutnya sebagai karunia gerejawi. Jadi yang ada di dalam 1 Korintus 12, Roma 12 itu karunia gerejawi. Karunia-karunia yang diberikan oleh Allah untuk kita melayani dalam konteks kehidupan berjemaat. Sedangkan yang kita sebut talenta, yang multiple intelligence tadi, yang 9 macam tadi, itu sebetulnya adalah karunia budaya. Kalau pakai istilahnya Miroslav Volf, cultural gifts. Diberikan datang dari Allah, entah sebagai sesuatu yang langsung berkembang atau memang perlu diasah, berkembang seiring dengan waktu dan pendidikan, pengalaman hidup. Konteksnya beda. Yang ini untuk melayani dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Yang tadi konteksnya untuk melayani dalam kehidupan bergereja. Kita perlu melihat bahwa dua-duanya datang dari Allah. Diberikan untuk kita bisa saling melayani dalam konteks kehidupan. Kalau yang pertama bergereja, berjemaat, yang kedua bermasyarakat. Dan tidak kebetulan bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia gerejawi yang berbeda seperti 1 Korintus 12 maupun Roma 12. Dan tidak kebetulan juga bahwa Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda yang disebut multiple intelligence itu untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi poin yang ini penting untuk kita lihat sebagai tujuan bekerja, bahwa melalui bekerja
kita sedang melaksanakan titipan Tuhan untuk melayani sesama dengan segenap potensi yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, entah itu kepemimpinan, entah itu kemampuan berhitung, entah itu kemampuan seni, entah itu kemampuan musik, entah itu kemampuan untuk berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan menitipkan kemampuan-kemampuan itu untuk kita bisa hidup dalam suasana di mana kita saling melayani. Memang di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kita akhirnya masuk ke dalam sistem di mana orang merasa bahwa setiap orang atau banyak orang merasa bahwa kemampuan-kemampuan itu adalah miliknya, sehingga kemudian dia berhak untuk mencari tempat yang terbaik untuk dia bisa mendapatkan kompensasi yang terbaik, baik itu dalam hal uang maupun dalam hal kesempatan berkarir atau kepuasan dan sebagainya. Tapi intinya adalah, orientasinya adalah melayani diri sendiri. Itulah salah satu dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa. Secara struktur, secara budaya yang sudah kita warisi sekian lama, sehingga kita menganggap hal itu biasa. Tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, maka kita diajak untuk melihat bahwa segala sesuatu yang kita anggap milik kita itu sebetulnya adalah titipan Tuhan. Sehingga ketika kita mencari pekerjaan, maka seperti dikatakan oleh Tim Keller, dikatakan kita harus memandang pekerjaan kita sebagai satu cara untuk melayani Allah dan sesama. Pertanyaan yang berkaitan dengan pilihan pekerjaan kita bukan lagi apa yang menghasilkan uang paling banyak bagi saya dan memberi saya status yang paling tinggi. Pertanyaannya sekarang harus menjadi bagaimana caranya dengan kemampuan-kemampuan yang saya miliki, saya bisa memberi pelayanan terbesar bagi Allah dan sesama. Saya bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup saya berjumpa dengan orang-orang yang menangkap hal ini dan mendedikasikan hidup mereka bukan kepada orang atau perusahaan atau institusi yang bisa membayar mereka paling mahal, tapi mereka mendedikasikan hidup mereka di tempat di mana mereka bisa melayani dengan semaksimal mungkin. Jadi pelayanan bukan hanya ada di dalam konteks kehidupan bergereja. Seharusnya melayani itu menjadi spirit yang ada dalam diri kita ketika kita bekerja dalam profesi apapun. Dalam profesi apapun kita bisa melayani. Orang bisa masuk dalam pekerjaan yang dianggap pelayanan konteks kehidupan bergereja tanpa sikap melayani, tanpa spirit melayani. Sebaliknya, kalau kita menghayati prinsip Alkitab ini dengan baik, maka di dalam pekerjaan apapun kita bisa punya satu tujuan, satu orientasi untuk melayani orang-orang melalui profesi kita. Masyarakat banyak orang-orang yang seringkali terlupakan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang hakikat dan tujuan bekerja berdasarkan kerangka metanarasi Alkitab. Yang pertama, bahwa bekerja itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Kita memang ciptakan untuk bekerja, dan tidak ada pekerjaan yang pekerjaan yang kelihatannya rendah di hadapan Tuhan selama itu membawa manfaat bagi orang lain, bagi banyak orang, dan berkenan di hadapan Allah. Kemudian tentang tujuan bekerja, kita belajar tadi. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, ambil bagian dalam karya Allah untuk terus mengembangkan dunia ciptaan ini, mengembangkan kehidupan sosial dan budaya yang berkenan di hadapan Allah. Dan sisi lain dari tujuan bekerja adalah kita dipanggil untuk membawa apa yang Tuhan titipkan sebagai talenta, kesempatan, pendidikan, pengalaman hidup, kemudian digabungkan dengan apa yang orang lain bawa yang juga sudah titipkan hal yang berbeda-beda, untuk bisa saling melayani sebagai satu masyarakat umat manusia dalam konsep yang namanya mutual service.
Demikian yang kita bisa pelajari tentang hakikat dan tujuan bekerja hari ini.